welcome back to Papua 60 Detik Zona Gen Z. Nah, hari ini kita sudah berada di SMA Negeri 1 Timika. Dan untuk episode kali ini, kita akan membahas bagaimana tanggapan Gen Z terkait program makan bergizi gratis dari pemerintah. Let's go! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daud Sutrano Kubun dari SMA Negeri 1. Saya di sini sebagai seorang ketua OSIS. Saat ini saya berada di Papua 60 Detik Zona Gen Z. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Edita Ronsumbre, siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Mimika sekaligus bendahara OSIS di SMA Negeri 1 Mimika. Saat ini saya sedang berada di Papua 60 Detik Zona Gen Z. Kalau menurut saya sih dengan adanya program ini sih bagus ya, karena dari kakak saya kita bisa lihat bahwa di Papua nih kalau bisa dikatakan nih ekonominya masih kurang lah, sehingga program ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama buat teman-teman yang mungkin belum berkecukupan. Pendanaan yang cukup sangat banyak, sekiranya yang pernah saya dengar itu sekitar 71 triliun. Kiranya ini sangat bermanfaat untuk kita, terutama siswa yang ada di SMA Negeri 1. Menurut saya sangat merasa senang dan bersyukur karena diadakannya program ini. Nah, senangnya tuh bukan karena dapat makanan gratisnya, tapi lebih ke apa dan bagaimana manfaat yang saya dapatkan melalui program ini. Program ini tidak hanya diberikan untuk anak sekolah, tetapi manfaatnya juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan di masyarakat Indonesia, baik itu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Kalau saya lihat sih kalau sebagai pelajar ya, kalau kita di sekolah tuh kayaknya itu bisa saya cukup. Tapi kalau tong mau pandang lewat Timika, menurut saya itu kurang cukup, karena porsi ideal di Timika yang tadi saya sudah sampaikan itu 15.000. Sedangkan kalau memang tong yang ada di sekolah nih kayaknya 10.000 masih cukup. Jadi untuk makanan bergizi sih bagus, tapi menurut saya sih kalau ditingkatkan juga lebih bagus. Saya rasa 10.000 itu nggak cukup sih Kak, karena mengingat pertimbangan harga bahan pangan lokal di Kabupaten Mimika kita ini. Nah, itu pun kembali ke kualitas pangan yang diberikan. Mungkin dari hasil pangan, dari bagaimana cara petani mengolahnya. Nah, itu semua dipertimbangkan. Jadi menurut saya pribadi 10.000 per porsi itu cukup nggak cukup. Kalau ditanya soal kepentingan, tentunya program ini lebih dari sekedar kata kepentingan, karena program ini merupakan kebutuhan dan sekaligus faktor penunjang kesehatan bagi anak-anak sekolah. Selama ini tuh tong kayak jalani kelas tuh kayak mengantuk, lapar, kayak keluh kesah kita lah, kayak mungkin di sini ada yang lupa bawa uang jajan, atau memang orang tua tidak kasih uang jajan tuh bisa bermanfaat sekali, karena perut bisa kenyang juga. Kalau menurut saya sih dengan program yang pemerintah harus buat selain makan bergizi sih, siswa tuh hanya ingin banyak membuka lapangan kerja, terutama buat kami dari SMA yang notabene sedikit lah kami sudah mau diperkenalkan di dunia luar lah. Kemudian kami juga pengen program pemerintah yang kebanyakan kayak membuka akses beasiswa terutama buat kami para siswa agar bisa bermanfaat, dan itu bisa bermanfaat juga bagi teman-teman terutama yang kurang mampu. Yang saya ingin pemerintah lakukan yaitu program pengembangan holistik siswa. Nah, sederhananya pengembangan holistik ini mengacu pada pengembangan fisik, emosional, mental, dan intelektual seseorang. Nah, jika dikaitkan dengan pendidikan, maka ini program yang meningkatkan pemahaman siswa di setiap aspeknya. Jadi bukan hanya fokus pada bidang akademik, tapi ke dalam bidang karakter dan juga bidang sosial. Nah, itu dia pendapat dari teman-teman Gen Z kita mengenai program MBG. Bagaimana menurut teman-teman semua? Jangan lupa komen ya. Update terus Papua 60 Detik Zona Gen Z dengan topik-topik menarik lainnya. Thanks for watching and bye-bye.